teman-teman, saya Randy Adaha, Sekelas IT. Kali ini ya, pengalaman pakai GPU selama 6 tahun ya. Saya mau berbagi pengalaman aja nih dari komponen-komponen yang saya pakai selama bergelut di dunia YouTube. Ya, yang pertama ya udah saya pakai review dulu GPU setelah 6 tahun ya. Pertama kali beli si GPU ini tuh tahun 2019. Jadi begitu rilis GTX 1660 Ti waktu itu langsung saya beli. Kalau nggak salah harganya sekitar 4,5 jutaan ya waktu itu. Karena ini versi yang 3 fan. Nah, jadi harganya agak lebih mahal sedikit. Speknya ini adalah GTX 1660 Ti masuk ke arsitektur Turing ya, TU116 12 nanometer. Memori RAM-nya tuh 6 GB 192 bit. GDDR6 dengan bandwidth 288 GB per second dengan TDP-nya 120 watt. Ya lumayan, nggak terlalu boros juga ya. Terus pakai 1x8 pin ya untuk power tambahannya. Oh ya teman-teman, PC yang saya gunakan sebelumnya di sini menggunakan motherboardnya Z490 yang dari ROG ya. Terus untuk prosesornya menggunakan Core i5 11600K dan untuk power supply-nya di awal penggunaan menggunakan Seasonic yang 750 watt ya. Lalu di tahun 2022 upgrade pakai Core Reactor yang 850 watt. Nah, jadi ini kondisi PC sebelum dibersihkan. GPU ini tuh waktu awal pembelian ya, saya pakai main game, main PUBG waktu itu lagi rame ya 2019. Ya pokoknya intinya dipakai main game lah selama 2 tahun. Setelah itu ya dipakai buat editing ya, editing video-video YouTube, terus video-video Instagramnya Sekelas IT ya, 2 tahun sampai 2023. Nah, dari situ dari 2023 sampai sekarang GPU ini tuh kali-kali dipakai main PS, terus dipakai bikin script, dipakai kegiatan-kegiatan ringan lah ya. Tapi si PC-nya ini biasanya tuh dinyalakan sekitar 10 jam per harinya karena si GPU ini tuh dipakai di studio saya. Dan inilah kondisi fisiknya yang masih berdebu. Banyak banget debunya ya, cuman nggak ekstrim sih ya, tapi debunya udah ada lah ya. Oh ya, saya lupa sebelumnya dulu juga ini pernah ganti thermal pad ya di tahun 2022-an ya. Dan kondisi terakhirnya sekarang ya, si GPU ini tuh kadang-kadang fan-nya berisik ya, suaranya tuh 100% det, push gitu ya. Kira-kira 2-5 detikan lah, lalu berhenti. Ya akhir-akhir ini tuh sering terjadi seperti itu ketika si PC dinyalain. Tapi kalau misalkan udah nyala, ya normal, nggak ada kendala, aman-aman aja gitu ya. Oke, di sini saya akan coba bandingkan ya ketika si GPU ini sebelum dibersihkan dan sesudah dibersihkan. Apakah performanya meningkat atau suhunya jadi lebih adem atau juga sekalian ya, apakah masih worth it gitu ya. GTX 1660 Ti di tahun 2025 ini di harganya yang 2,5 jutaan ini kita akan tes nanti. Oke, sekarang kita akan siapin dulu ya beberapa peralatan yang digunakan. Ini seadanya aja di studio ya. Ada kuas kecil, obeng, terus tisu, cairan pembersih itu bebas ya. Di sini saya pakai cairan untuk pembersih kacamata. Dan terakhir air sabun untuk bersihin heatsinknya. Jangan lupa ketika udah dibersihin pakai air, dijemur ya, diterik matahari supaya langsung kering. Dan satu lagi ya, karena si thermal padnya pastinya nanti bakalan robek. Jadi saya siapkan thermal pad yang 1 mm. Di online banyak yang jual. Terus pasta juga pastinya harus disiapkan juga ya, karena nanti kan udah kering itu ya, diganti aja tuh pastanya. Di sini saya pakai MX6 ya, secukupnya aja. Oke, sekarang kita akan langsung saja bandingkan ya sebelum dan sesudah dibersihkan di pengujian game dan benchmark. Let's go. Game pertama The Last of Us, resolusi 1080p, presetnya high ya, performa GTX 1660 Ti ini waduh masih sangat layak dimainkan teman-teman. FPS rata-rata di 60-an ya, smooth, nggak ada drop FPS yang drastis. Untuk suhu awalnya ini sama ya, kedua kondisinya tuh di gameplay itu di 60 derajat Celciusan. Begitu permainan udah lama, nah baru terlihat nih ya, ketika sudah dibersihkan ini maksimum berada di 70 derajat Celcius dan GPU sebelum dibersihkan bisa menyentuh 72 derajat Celcius. Jadi yang kanan ini setelah dibersihkan lebih lebih adem sekitar 2 derajat Celcius. Lanjut game kedua.
ini ramai banget ya dimainkan. Delta Force masih sama resolusi 1080p ya, jangan 4K ya. Presetnya paling tinggi ya, settingnya ultimate saya nih. GTX 1660 Ti ini nggak disangka teman-teman ya, bisa dapat 80 fps-an. Waduh, mantap nih ya ketika gameplay war ya, mantap ini. Suhunya juga GPU sebelum dibersihkan berkisar 73 sampai 75 derajat Celcius, sedangkan GPU setelah dibersihkan berada di 70 sampai 72 derajat Celcius. Ya selisihnya sekitar 2 sampai 3 derajat Celcius aja. Lumayan lah ya. Lebih dingin dikit gitu ya. Dan UC fan juga lebih kecil ketika suhu GPU lebih adem. Lanjut game ketiga, Horizon Zero Dawn. Masih sama resolusi 1080p, presetnya high ya. Untuk performa GTX 1660 Ti masih terlihat aman. FPS juga masih di 70-an FPS ke atas ya. Aman lah ya. Fan speed juga bedanya sekitar 1%-an, 62 sampai 63%. Kalau suhu hampir ya sama sih ya. Di game ini sih terlihat ketika jalankan benchmark mirip lah ya, suhunya 72-73 derajat Celcius. Lanjut game keempat, masih ada ya RDR2 nih ya, 1080p masih sama, presetnya medium aja. GPU power GTX 1660 Ti kayaknya ini sudah mendekati maksimum ya, 110 watt di kedua kondisi GPU. Saat scene tembak-tembakan dan berjalan di atas kuda, suhunya kelihatan masih sama ini ya. Namun kadang GPU yang sudah dibersihkan ini sering turun ke 70 derajat Celcius. Ya beda 1 derajat Celcius aja. Lumayan lah ya. Ada dingin sedikit. Terakhir benchmark sintetis Time Spy. Kondisi saat berdebu sebelum dibersihkan mendapatkan poin 6.804 poin. Sudah dibersihkan si GPU-nya mendapatkan 6.820 poin. Teman-teman, untuk gaming di tahun 2025 ini GTX 1660 Ti masih bisa diandalkan, apalagi resolusi gamingnya di 1080p. Aman kan ya tadi ya. Terbukti tadi Delta Force ya 1080p, presetnya ultimate masih dapat 60 fps-an teman-teman. Wah keren ya. Nembak musuh nggak ada gangguan, lancar. Kalau kita jago main gamenya seru tuh ya. Pakai 1660 Ti yang secondnya 2,5 jutaan. Kalau di Last of Us ini juga fps-nya masih cukup aman ya teman-teman. Layak dimainkan lah ya, 60-an ke atas FPS-nya. Paling ya minusnya nggak bisa jalanin ya game yang support ray tracing ya, karena ini serinya GTX gitu ya, GPU jadul lah intinya gitu ya. Terakhir ya, setelah pembersihan dari debu dan kotoran, GPU ini tuh sedikit aja ya ada penurunan suhunya sekitar 2 derajat Celcius. Ya lumayan sih. Sebetulnya yang ngaruh ke suhu GPU adalah kondisi fan-nya. Kebetulan 3 fan ini ya kondisinya 85%-an lah ya. Jadi masih apa ya, sangat kuat mendorong panas ketika si GPU ini full load. Kalau kondisi fan-nya udah oblak, segimana bersih GPU pasti bakalan panas, dijamin ya. Makanya fan ini penting banget. Oke, gimana menurut kalian? Komponen apa lagi yang harus saya bagikan pengalamannya ya dari beberapa komponen yang dipakai selama bergelut di dunia YouTube ini? Ada GPU, motherboard, NVMe, headset, keyboard, komponen banyak lah ya. Komen aja di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.